Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tafsir ayat mutasyabbihat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini adalah surat Toha ayat 5. Kalau kita artikan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu adalah Allah bersemayam di atas arsy. Kalimat istawa ini mengandung multitafsir. Sebelum membahas lebih dalam tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita perlu mengkaji ulang ayat Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu kitab. Di antara kitab itu ada ayat-ayat yang bersifat muhkam dan juga ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabbihat. Muhkam artinya pasti, jelas dasar hukumnya secara pasti. Secara tekstualnya itu sudah pasti disebutkan. Sementara kalau yang mutasyabihat itu bersifat samar, bersifat perlu adanya multitafsir. Begitu juga dalam kalimat istawa ala. Istawa artinya secara bahasa adalah berada di atas, tinggi atau di ketinggian. Sementara kalau al-arsh itu artinya singgasana, makhluk Allah yang berada di paling ketinggian. Kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa berarti mengindikasikan seolah-olah Allah itu sedang duduk, Allah itu sedang ada di atas kursi. Apakah maksudnya memang demikian, bahwa Allah itu memang duduk di atas kursi? Kita perlu memahami prinsip dari kalimat istawa itu sendiri. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami dalam mengkaji istawa alal arsh. Yang pertama, istiwa artinya di atas adalah sesuatu yang dapat diketahui. Kalimat di atas adalah sesuatu yang maklum, sehingga ini bisa ditafsiri bahwa Allah itu sudah maklum di atas istiwa. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Cara bagaimana Allah berada di atas itu adalah sesuatu yang majhul, tidak bisa diketahui. Kalaupun memang Allah berada di atas, itu adalah kehendak Allah. Bagaimana caranya, bagaimana Allah berada di atas arsy itu sendiri. Umat Islam wajib iman terhadap istiwa, wajib meyakini bahwa Allah itu memang benar-benar istiwa. Tetapi apakah istiwa itu harus dimaknai dengan kalimat bersemayam atau bertempat di atas? Ini perlu mengkaji dari segi makna secara bahasa, terutama kalau kita lihat di dalam kamus misalnya. Oke, nanti kita buka kamus ya. Yang terakhir adalah redaksi istiwa atau bersemayam bukan berarti Allah butuh pada makhluk, tapi justru sebaliknya. Istiwa alal arsy, jadi arsy-nya itulah yang justru butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak ada Allah, maka arsy itu akan jatuh. Nah, ini dia ragam makna istawa yang ada di dalam kamus, yaitu istaqoma artinya berdiri tegak, i'tadala lurus, istaqarra bertempat atau berkediaman, tawalla artinya menguasai. Begitu juga dengan arti yang lain, ada ala, su'ada, tasawa atau tusawi ya, tama, naudija. Ala artinya di atas, su'ida artinya naik, tusawi artinya sama, tama sempurna, naudija artinya matang. Kalau kita lihat dalil di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Al-istiwa itu diketahui sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Istiwa itu sesuatu yang bisa diketahui keberadaannya ya. Sementara
Wal kaifu, bagaimana Allah itu berada di atas al-arsy itu, ya majhul, tidak bisa diketahui bagaimana, hanya Allah yang tahu. Tetapi hukum mengimani bahwa Allah itu berada di atas istiwa itu wajib. Hanya saja kita tidak boleh melakukan penelusuran atau penganalisisan lebih tajam terhadap posisi Allah yang berada di atas arsy itu. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu berada di atas arsy, berarti sama saja kita melakukan tajassim, artinya menjisimkan Allah, menjasadkan Allah. Ketika Allah itu berada di atas arsy atau duduk di atas arsy, itu berarti posisi Allah itu sedang duduk layaknya manusia misalkan. Ketika layaknya manusia, duduk layaknya manusia, berarti mohon maaf, Allah itu berarti punya kaki, punya pantat, ya mohon maaf, kemudian punya tubuh layaknya manusia, ya seperti kita duduk begitulah ya. Ini namanya tajassum atau menjisimkan Allah menjisimkan Allah memiliki anggota badan. Nah, kalau sudah mencapai titik ini, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara ada dalil dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah ya. Sehingga dalam konteks tauhid itu ada sifat Allah ya yang diijtihadkan oleh ulama tauhid bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Konsekuensi menjisimkan Allah itu berarti Allah seolah-olah membutuhkan makhluk. Padahal keberadaan Allah itu tidak tergantung adanya makhluk. Allah itu sudah ada sebelum kita manusia ada, bahkan makhluk-makhluk yang lain. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah itu sudah ada, dan keberadaan Allah itu berarti tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan makhluk. Loh, kok bisa seperti itu? Bagaimana kita memikirkan akan hal itu? Logikanya bagaimana? Ya, ini adalah kawasan di luar logika. Manusia itu punya logika, Allah itu punya lebih dari sekedar logika. Maka dengan logikanya manusia itu pasti tidak akan bisa mencapai dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu logikanya terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pembuat logika tidak memiliki keterbatasan. Maka bagaimana mungkin yang terbatas itu mampu memikirkan yang tidak terbatas? Demikian, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.